Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Bapak Imron di Assalam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat adik-adik dan dimurahkan rezekinya orang tuanya semuanya. Amin. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas eh, pelajaran di kelas 8 ya adik-adik ya. Ini yaitu sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Belum pernah dengar nih sepertinya adik-adik, apa sih dinasti Ayyubiyah itu? Nah, setelah kalian mempelajari sebelum-sebelumnya itu adik-adik ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, dan sekarang berdiri dinasti Ayyubiyah adik-adik. Bagaimana sih berdirinya dinasti Ayyubiyah ini dan perannya di dalam Islam adik-adik? Supaya lebih paham, kita akan runut sebelumnya adik-adik. Jadi kenapa kok ada dinasti gitu adik-adik ya? Jadi dinasti itu kok ada gitu adik-adik ya? Jadi begini adik-adik. Yang pertama pemimpin umat Islam itu adalah Rasulullah adik-adik. Ketika Rasulullah meninggal, siapa yang melanjutkan adik-adik? Nah, itu benar adik-adik. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 itu adik-adik. Setelah yang terakhir itu Sayyidina Ali, yaitu meninggal dunia, siapa dong yang akan melanjutkan lagi adik? Nah, disitulah muncul yang namanya pemimpin-pemimpin Islam setelah Khulafaur Rasyidin yang dinamakan dengan dinasti-dinasti gitu adik-adik ya. Dinasti yang Islam. Ada yang dinasti yang tidak Islam, tapi yang kita bahas adalah dinasti yang Islam adik-adik. Mereka rata-rata dinasti-dinasti ini berada di Timur Tengah adik-adik. Kita akan bahas kali ini yaitu dinasti Ayyubiyah. Di mana pendirinya adalah siapa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Nah, itu di pojok sana tahu. Betul sekali adik-adik. Pendirinya adalah namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Apa sih menariknya kita pembahasan ini adik-adik? Ini sangat menarik adik-adik. Pernahkah adik-adik mengikuti acara besar yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah, iya, kalau memang pernah adik-adik memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kenapa sih kok diperingati dan siapa sih pelopornya? Orang yang pertama memperingatinya itu adik-adik. Pelopornya sebenarnya sudah ada, yaitu pelopornya Rasulullah sendiri adik-adik. Rasulullah sendiri ini merayakan ulang tahunnya adik-adik. Bukan berarti tidak boleh, Rasulullah saja merayakan. Dengan cara apa? Dengan cara puasa adik-adik. Rasulullah merayakan ulang tahunnya dengan puasa adik-adik. Puasa Senin dan Kamis. Senin itu hari kelahirannya, Kamis itu adalah hari setor amal malaikat itu. Jadi beliau sangat cinta sekali puasa Senin Kamis. Jadi, seperti yang adik-adik lakukan sekarang, ya benar sekali, pintar sekali. Jadi kenapa sih kira-kira kok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memperingati kelahirannya Nabi Muhammad itu adik? Ternyata ada tujuannya adik-adik, yaitu untuk mempersatukan kekuatan orang Islam kembali adik-adik. Sehingga kekuatan itu menjadi kuat, menjadi satu adik-adik. Di mana waktu itu melawan tentara salib. Tentara salib ini memang sengaja mereka memerangi orang Islam adik-adik. Sehingga orang Islam harus bersatu kembali. Merebut kekuasaan Islam yang ajarannya itu sudah diberikan oleh rasul-rasul dan pelanjut-pelanjutnya adik-adik. Yaitu tahun 1183 Masehi atau 579 Hijriah adik-adik. Itu orang umat Islam itu dibacakanlah kitab-kitab tentang sejarah itu adik-adik, termasuk Maulid Tiba, Barzanji, itu sebenarnya kitab-kitab sejarah adik-adik. Dan dibacakan juga Sirah Nabawi adik-adik. Itu semangat juangnya para rasul terdahulu adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan?
pembahasan kali ini? Alhamdulillah, sangat menarik. Jadi adik-adik, kita akan mulai bahas berdirinya dinasti Ayyubiyah, maaf. Kita akan mulai masuk ke proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi adik-adik sekalian, dinasti Ayyubiyah itu didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Beliau di mana dinasti ini adalah dinasti aliran yang beraliran mazhab akidah Sunni, adik-adik, ahli sunnah wal jamaah. Yang sebelumnya, dinasti sebelumnya akidahnya itu adalah Syiah, adik-adik. Ya, Syiah ini sempat masuk juga ke Indonesia mulai abad-abad ke-7, awal-awal itu, adik-adik ya. Di mana dinasti Ayyubiyah ini pusatnya berada di Mesir, Suriah, dan sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Nah, dinasti Ayyubiyah sendiri itu berdiri setelah keruntuhan dinasti apa, adik-adik? Sebelumnya? Iya, betul sekali, adik-adik. Yaitu dinasti Abbasiyah, atau Abul Abbas As-Soffah nama khalifahnya. Kenapa sih adik-adik kok bisa runtuh dinasti Abbas ini? Padahal ini dinasti Abbasiyah ini menjadi dinasti keemasannya orang Islam waktu itu, di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di masa dinasti Abbasiyah itu ada sampai sekarang. Ilmuwan-ilmuwan itu kita pakai kitab-kitabnya adik-adik ya, seperti mazhab Imam Hambali, Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Jadi sebab keruntuhan dinasti Abbasiyah itu adik-adik itu dikarenakan kelemahan di bidang politik dan pemerintahan. Jadi sebab utamanya itu karena di periode kedua pemerintahan dinasti Abbasiyah ini pemerintahannya tidak mandiri adik-adik di bidang politik dan pemerintahan. Jadi mereka itu memasukkan pemerintahan asing yang mereka percaya, adik-adik, yang rakyat itu tidak mengetahuinya, adik-adik. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut dimanfaatkanlah oleh dinasti-dinasti kecil, termasuk Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini yang waktu itu belum besar, adik-adik. Yang sebelum dinasti Ayyubiyah ini ternyata sudah ada dinasti Fatimiyah yang ternyata madhab akidahnya yaitu Syiah, adik-adik. Yang ini pecahan dari Sayyidina Ali, dari aliran Syiah, di mana diluruskanlah ajaran Syiah ini menjadi ajaran Sunni kembali, adik-adik, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kata Rasulullah, aliran yang paling selamat nanti di akhirat yaitu aliran ahli sunnah wal jamaah, adik-adik. Ya, seperti kita semua, adik-adik ya, alhamdulillah. Nah, jadi adik-adik intinya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini ingin mempertahankan kembali Islam yang telah direbut oleh orang-orang Eropa melalui perang salib, adik-adik, yaitu mereka menguasai Masjidil Aqsa waktu itu, adik-adik. Akhirnya Masjidil Aqsa ini berhasil direbut kembali berkat perjuangan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi waktu itu, adik-adik. Akhirnya Masjidil Aqsa bisa dipertahankan oleh umat Islam, adik-adik. Salah satunya dengan cara memperingati Maulid Nabi tadi, adik-adik, dengan memelihara semangat umat Islam. Nah, demikian tadi, adik-adik, pembahasan singkat tentang bagaimana sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Bagaimana, adik-adik? Kita akan lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya, masih bersama Pak Guru Imron dan dari Assalam Channel. Semoga adik-adik semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, dan pejuang Islam dan pejuang yang hebat, adik-adik. Amin. Allahumma amin. Demikian dari
Bapak Imron. Kita akan lanjutkan kembali episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.